Oke, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan video kali ini kita akan ngebahas perihal pemberkasan lagi ya. Di sini di jadwal yang ada di BKN, di sini udah selesai ya untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan. Karena di sini tertulis batasnya sampai 21 Januari. Dan untuk di proses kali ini mulai 22 Januari sampai 22 Februari adalah proses untuk usul penetapan NIP CPNS, dan kalau P3K kayaknya udah selesai lebih dulu ya. Oke, tapi ini masih banyak teman-teman yang tanya perihal pemberkasan yang setelah mereka lewati ada beberapa kendala. Jadi pada video kali ini saya akan ngejawab semua pertanyaan yang ada di konten saya, dan saya akan jawab secara sekilas ya, karena sebenarnya sudah pernah saya bahas di sini. Saya sudah ngebuat beberapa video tentang pemberkasan yang sifatnya menenangkan, nggak nakut-nakutin. Yang intinya pemberkasan ini bukanlah seleksi. Ingat teman-teman, ini bukan seleksi, tapi pemberkasan ini merupakan proses untuk melengkapi data pribadi kita sebagai calon pegawai di data nasional gitu. Jadi kita nggak usah khawatir. Nanti kalau ada apa-apa ya pasti akan diberitahu kok kita nanti ya. Oke, langsung aja kita langsung jawabi pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang sama akan saya skip ya, nggak akan saya jawab lagi. Jadi ini saya jawabnya sekilas karena banyak yang tanya, biar semuanya kejawab. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama, saya melakukan mutasi sebelum pemberkasan dan sudah mendapatkan kartu keluarga dan KTP. Sedangkan saya mendaftar dengan KTP dengan domisili berbeda, apakah akan bermasalah? Nggak bermasalah, nggak usah khawatir, insya Allah aman. Bang, ada berkas yang harus dikumpulkan lagi nggak kalau mau klaim gaji pertama? Pasti ada, tapi ini nggak usah dipikir, nanti pasti akan diberitahu oleh pihak bendahara instansinya ya. Mau nanya, ada dokumen yang perlu diunggah lagi, diunggah ulang, tapi tanggal batas unggah pemberkasan sudah terlewat. Gimana ya kalau begini? Kalau memang ini berkas unggah yang sifatnya wajib, tapi teman-teman udah kelewatan batas pengisian berkasnya, lebih baik langsung aja lapor ke BKN atau BKD-nya ya, BKD di daerahnya. Lapor kalau ada yang terlewat. Nanti alasannya silakan diolah sediplomatis mungkin. Intinya ini alasannya ketelatannya bukan karena human error, tapi karena sistem error. Ya bisa beralasan mungkin nanti sinyalnya, atau mungkin nanti jaringannya, atau apalah gitu ya. Biar nanti bisa ada solusi bijak dari pihak PKD untuk mungkin ada perpanjangan, atau mungkin berkas yang belum diunggah ini bisa dikirim secara fisik. Kak, mau dibalas, saya sudah mengupload surat pertanyaan 5 poin dan sudah disubmit, tetapi tanggalnya salah, harusnya 13 Januari bla bla bla, tapi saya terketik bla bla bla. Apakah aman? Insya Allah aman. Nanti kalau semisal ini dikatakan salah oleh pihak BKD, insya Allah nggak akan langsung TMS ya, tapi teman-teman akan dinotifikasi dan akan disuruh untuk memperbaiki unggahan atau isian datanya yang dirasa salah. Tapi kalau nggak ada notifikasi berarti aman ya. Maaf Kak, saya mau tanya, kalau pas pendaftaran awal itu kan saya nggak ngisi gelar belakang, pas ngisi DRH diisi nggak gelar belakangnya. Makasih. Untuk pengisian nama ini kan sesuai dengan request ya. Kalau requestnya ngisi nama, ya udah nama aja, nggak usah gelar. Kalau teman-teman udah terlanjur ngasih gelar, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya di situ disuruh ngasih gelar tapi teman-teman nggak ngasih gelar, ya udah nggak apa-apa. Intinya di setiap isian ini kan ada berkas penyerta, yaitu file scan. Nah, kalau ada kesalahan di pengisian data, nggak usah khawatir, kan ada file scan yang akan dicek oleh pihak BKD-nya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau semisal dirasa ini adalah berkas isiannya kurang, pasti akan dinotifikasi kok. Tapi insya Allah aman kalau kayak gini. Tanya Bang, kalau buta warna di gramatik untuk guru SD lulus P3K gimana? Nggak masalah kalau buta warna, itu kan masih bisa ditolerir. Artinya nggak mengganggu pekerjaan, jadi masih aman. Saya sudah mengupload surat pernyataan bla bla bla. Oh, ini udah di atas tadi ya. Kak, mau tanya nih, kalau pas kita di awal pendaftaran seleksi ya, administrasi kemarin bermasalah di nama kita tidak sesuai dengan ijazah, gimana ya? Saya ikuti nama di KTP saya sampai pengisian daerah bla bla bla. Nggak apa-apa. Insya Allah aman ini, tenang aja. Mas numpang tanya, pada saat saya pengisian DRH perorangan kan ada yang harus ditulis tangan karena nama bla bla bla. Saya lupa nggak diisi, terlanjur saya akhiri. Apakah bakal? Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Insya Allah aman. Kak, saya ada diabetes karena keturunan. Kira-kira aman nggak? Aman, masih bisa bekerja, tidak mengganggu pekerjaan ya. Jadi aman. Selamat malam Kak, mohon izin bertanya, apakah jadi kendala apabila saya tidak pernah bekerja dan tidak punya pengalaman? Nggak apa-apa.
Ini kan memang nggak hanya untuk yang sudah bekerja, tapi fresh graduate juga bisa ikut seleksi. Jadi nggak masalah lah ya, nggak usah khawatir. Berikutnya alamat domisili kalau nggak sama dengan KTP nggak apa-apa. Namanya domisili kan udah jelas ya. Ada alamat KTP, ada alamat domisili udah jelas. Itu bisa sama, bisa beda. Kalau beda ya nggak apa-apa. Apakah tidak masalah kalau ada gelar di nama keterangan? Nggak apa-apa. Kapan waktu yang pas untuk resign? Ya, perusahaan tempat saya bekerja menerapkan 1 month notice untuk resign. Udah pernah saya bahas di video, tinggal dilihat aja. Nanti di situ bisa disesuaikan dengan kebutuhan di perusahaan teman-teman. Tanya bang, pada surat lamaran yang lama diganti dengan yang baru itu otomatis data tersebut akan diperbarui kan bang? Iya, otomatis diperbarui. Aku gagal mengisi daerah bang, padahal udah aku akhiri pengisian daerahnya bang. Mohon pencerahannya. Ini sistem error ya. Jadi saran saya langsung aja lapor ke Lapor ke pihak BKD kalau mengalami sistem error kayak gini belum mengakhiri daerah. Ini ada yang ngebalas juga. Nanti kalau ada kesalahan akan dapat WA dari instansi. Tenang aja. Saya juga beberapa hari lalu nanti disuruh upload ulang. Oh, ini udah ada yang bantu jawab. Assalamualaikum bang, aku kemarin ikut CPNS barang aku udah ngisi daerah dan akhiri proses, namun tadi aku kaget karena tampilan ASN aku diminta mengajukan surat pengunduran diri karena aku tidak mengisi daerah bang. Gimana bang, mohon pencerahannya. Ini gimana maksudnya ini? Aku kemarin ikut CPNS, aku udah ngisi daerah dan akhiri proses, namun tadi aku kaget karena tampilan ASN aku diminta mengajukan surat pengunduran. Ini udah dibantu jawab ya. Coba konsultasi dengan dinas terkait. Ya BKD karena yang punya wewenang ya. Jadi sama jawabannya, langsung aja laporan ke BKD ya. Ini sistem error sih. Jadi langsung aja laporan biar jadi temuan. Jadi biar temuannya dikirim ke BKN pusat biar nanti ada kebijakan untuk perpanjangan pemberkasan. Akreditasi yang diisi akreditasi prodi atau kampus Pak, sesuai dengan request. Kalau requestnya kampus ya kampus, kalau prodi ya prodi ya. Kalau semisal ada salah keliru nge-input misalnya nggak apa-apa, nggak usah khawatir, sama aja kok. Kan yang diminta sekarang adalah terakreditasi dari Ban PT, jadi nggak apa-apa lah kalau ada perbedaan. Bang, kemarin cek kesehatan aku buta warna bang, kata dokter yang dijelaskan lingkaran bola angka itu bang. Kira-kira gimana itu? Nggak apa-apa, nggak mengganggu pekerjaan bang. Kalau nik ada kelebihan satu nomor di berkas gimana ya, apakah aman? Insya Allah aman. Kalau memang ini dirasa salah input, nanti pasti akan dinotifikasi untuk memperbaiki ya. Mas, mohon pencerahannya jika yang baru diunggah hanya surat kesehatan jasmani aja gimana? Lu rohaninya kok nggak diunggah, ini gimana? Ya nanti ditunggu aja. Kalau misal ada notifikasi untuk memperbaiki, tinggal diperbaiki. Kalau nggak ada notifikasi ya berarti insya Allah aman. Mau nanya bang, saya kan salah upload surat lamaran yang terunggah malah surat lamaran untuk mendaftar pertama kali. Terus saya juga lupa unggah STR dan akreditasi, gimana ya bang? Ditunggu aja. Nanti kalau semisal hal ini adalah hal yang paling penting dalam pemberkasan, pasti akan dinotis untuk merevisi datanya. Kalau nggak dinotis ya insya Allah mungkin masih aman. Bang, mau tanya untuk pas fotonya boleh ganti? Boleh. Izin bertanya bang, kalau pada saat lulus 2016 akreditasi prodi dalam proses perpanjangan, kira-kira bisa diterima nggak bang saat pemberkasan? Dari kampus hanya dikasih surat keterangan proses perpanjangan akreditasi. Boleh. Saya di Bantul kemarin MG untuk pemberkasan PNS 100%. 1 juta, mahal ya. Di daerah saya cuman 600-an. Oke. Baru nemu channel ini auto. Oke, makasih. Kayak gini-gini harus di love ya. Bang, kan kita disuruh kirim email surat pernyataan, kalau dikirim 3 kali karena nggak terkirim aman. Ya aman lah, nggak usah khawatir. Bang, mohon jawabannya. Jika prodi akrenya B tapi kampusnya nggak ada, nggak apa-apa bang. Upload dokumen dengan ijazah, diupload dengan dari SD sampai ijazah yang digunakan saat melamar, atau hanya upload ijazah saat melamar aja sesuai dengan request di kolom isiannya ya. Kalau kolomnya minta unggah ijazah yang digunakan untuk melamar, ya berarti udah yang digunakan untuk melamar aja. Misalnya ngelamarnya pakai S1 ya S1 aja, nggak usah yang lain. Tapi kalau yang diminta adalah semua ijazah pendidikan, mulai dari jenjang bawah sampai jenjang atas, ya berarti semuanya. Data saya di PP Dikti awal pendaftaran sudah tertera lulus, sementara data sekarang karena ada peralihan prodi dari D4 bidan pendidikan bla bla bla, jadi data saya di pendidikan statusnya menjadi belum lulus, tapi pas pemberkasan fisik bla bla masuk print yang kemarin yang keterangan sudah lulus. Enggak bakal kepengaruh ya. Yang penting kan ada ijazahnya, ada ijazah aslinya, jadi nggak usah khawatir. Kak, kalau MTS pakai nomor ijazah bawah bukan atas aman? Aman, nggak apa-apa.
Nggak usah khawatir ya kalau salah input. Bang saya cuma scan depan bla bla bla, yang lain comot dari PDF. Oh nggak apa-apa, memang gini rata-rata ya. Jadi kalau kita langsung make yang dari scan semuanya itu susah nanti, karena filenya akan besar dan kalau kita perkecil nanti nggak kelihatan. Jadi kita nyiasatinya ya, yang kita scan adalah berkas yang ada materai tanda tangan dan juga tulisan tangan. Yang lain nggak usah, jadi tinggal kita comot, kita satukan dengan yang lain. Oke lanjut. Kak mau tanya, kalau kita ambil opsi kelima setelah SK turun dan surat rescan di tanggal setelah SK turun, apa itu nggak apa-apa Kak? Apa nanti bisa jadi masalah? Oh nggak masalah kok. Ini tentang resign ya, atau mengundurkan diri dari perusahaan ya. Nggak apa-apa, terserah. Ini bebas-bebas saja, nggak ada pengaruhnya. Untuk revisi upload ulang berkas yang masih belum lengkap, apakah ada batas waktunya? Oh ada. Kalau dulu di angkatan saya, yang salah-salah yang ada notis, yang dapat notis dari BKN untuk memperbaiki, waktunya 3 hari, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Mas kalau pas latsar kini selama 2,5 bulan kita benar-benar off dari kerja bla bla bla, atau masih tetap kerja? Oh ini terkait latsar ya, untuk teman-teman CPNS. Kalau latsar nanti kita bebas tugas dari pekerjaan, tapi tetap di lokasi instansi kerja. Jadi yang kita bebas hanya beban-beban kerja berat aja. Tapi nanti biasanya menyesuaikan sih dengan instansi masing-masing. Kalau instansinya enak ya biasanya bebas kerja secara total. Kalau instansinya mungkin masih butuh tenaga kita, ya kita disuruh bekerja, cuman nanti kerjanya yang ringan-ringan. Mau nanya, kalau di daerah hanya ada suket sehat aja, nggak ada suket jiwa, lu bisa diupload dan diterima nggak? Syaratnya kan ada surat keterangan sehat secara rohani juga kan ya. Jadi harus ada rohaninya gitu. Jadi ya harus dilengkapi. Kalau ini nggak dilengkapi dan udah terlanjur mengunggah, ya mungkin nanti akan dapat notis untuk melengkapinya. Kalau asal online ini ngerjain sambil kerja apa benar-benar harus off kerjanya sambil kerja? Buat tawaran parsial apakah bisa menyebabkan? Nggak bisa, nggak ganggu pekerjaan ya. Di kolom pengisian ada bentuk muka. Nah kalau Bang Kawis isi apa Bang? Soalnya hampir mirip. Waduh, ada yang wajahnya mirip sama saya ini. Dulu saya tak isi oval, kalau nggak salah oval sih. Bang, bagaimana jika surat pernyataan bersedia mengabdi dan menjadi penduduk saat antar berkas ke BKD harus pakai yang saat pendaftaran, sementara berkasnya ini sudah hilang karena terkena banjir? Solusinya gimana? Solusinya ya bikin lagi lah, kan ada formatnya ya. Bikin lagi nggak apa-apa, nggak harus yang pakai lama kok. Bisa minta contoh judul untuk Satpol PP. Oh ini untuk latsar ya, nanti aja, gampang lah kalau udah mulai latsarnya, atau bisa dicek aja di video saya yang bahas tentang latsar, yang bahas tentang cara bikin judul. Di situ udah saya bahas. Surat pertanyaan 5 poin bersedia ditempatkan bla bla bla, tapi berkas tersebut sudah nggak ada. Oh ini yang atas sudah kejawab ya. Latsar nanti untuk lokasinya di mana ya Bang? Lokasinya nanti variatif ya, menyesuaikan dengan pelatihannya di daerah masing-masing. Apakah di kantor nginep? Intinya kalau latsar ini 2 bulanan lebih itu kita di lokasi kita sendiri, jadi kita online belajarnya. Nanti kalau udah waktunya tatap muka, nanti kita akan tatap muka di suatu tempat, bisa hotel, bisa tempat pelatihan, bisa balai diklat, yang mana belajarnya nanti selama 1 minggu ya. Di situ nanti kita nginep dan nggak boleh kemana-mana. Oke lanjut. Gimana kalau salah input yang gali jasa padahal udah saya akhiri? Nggak apa-apa. Halo Kak, mau bertanya, saya sudah mengakhiri daerah dan baru sadar ternyata scan daerah itu seharusnya ada yang portrait dan landscape. Yang saya keliru, seluruh hasil scan daerah saya jadikan satu file portrait. Nggak apa-apa, yang penting masih terbaca ya. Izin bertanya, pada saat administrasi saya menaruh tinggi badan bla bla bla, dan akhirnya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau dapatnya instansi kementerian tapi ditempatkan di daerah, ambil SK CPNS-nya di mana Pak? Di kantor penempatan, dan apakah sambil, biasanya kalau ngambilnya ya di daerah penempatan biasanya sih gitu. Nanti ditunggu aja informasinya. Lanjut. Kalau nama ayah berbeda ntar nggak apa-apa. Yang penting nama pelamar pribadi itu nggak ada yang bermasalah ya. Kalau nama yang lain sih nggak masalah. Itu data sekunder, bukan data primer. Perasaan bikin galau Bang, salah bikin tanggal surat lama bupati bla 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 ditujukan CPNS. Bisa? Nggak apa-apa. Ini pertanyaan rata-rata hampir sama ya. Oke lah. Jadi intinya gini ya teman-teman, mungkin cukup itu yang perlu saya bahas. Yang lainnya mungkin kayaknya sama sih alur pertanyaannya. Intinya gini teman-teman,
Pemberkasan ini bukanlah seleksi, ini saya ulangi lagi, pemberkasan bukanlah seleksi tapi proses untuk para pelamar melengkapi data dirinya sebelum mereka diangkat menjadi calon pegawai untuk CPNS dan juga diangkat sebagai pegawai kontrak untuk P3K. Nah, artinya di sini teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya ada yang terlanjur ngisi data, terlanjur salah unggah, kurang unggah atau yang lain sebagainya, gak usah khawatir. Pasti nanti akan ada notifikasi untuk teman-teman memperbaiki hal-hal yang masih dirasa kurang. Kalau nggak ada notifikasi berarti hal-hal tersebut masih dianggap bukan hal yang penting, karena dari pemberkasan ini yang paling penting adalah data diri kita, mulai dari nama, kemudian tanggal tempat lahir, kemudian tanggal lahir, itu yang paling penting ya, dan juga nomor induk kependudukan atau NIK di KTP kita, itu yang paling penting. Bila nanti nama yang berbeda antara nama di KTP dan ijazah, nggak usah khawatir kok ya. Jadi insya Allah semuanya aman. Yang jelas fokus di data primer aja, data primer aman, insya Allah semuanya aman. Kalau data primernya mungkin nggak konsisten antara data satu dengan data yang lain, juga nggak usah khawatir. Kalau memang dirasa nggak aman, pasti nanti akan dikasih tahu di notifikasi. Tapi insya Allah semuanya aman kok, nggak mungkin nggak aman. Yang penting ukurannya adalah NIK atau nomor induk kependudukan ya. Perihal nama yang salah nggak usah khawatir. Yang jelas biasanya kalau pihak BKN mengukur atau nama yang digunakan adalah nama yang ada di ijazah, bukan yang ada di KTP. Kenapa ijazah ini digunakan untuk acuan pembuatan SK? Karena ijazah ini sifatnya susah untuk diubah. Kalau teman-teman ada kesalahan nama di ijazah dan KTP, dan yang benar adalah KTP ya, kemudian pakai yang KTP, ini nanti kalau menyesuaikan ijazah dengan KTP nggak bisa, susah. Biasanya teman-teman hanya dapat surat keterangan aja, nggak bisa dapat ijazah baru. Jadi biasanya pihak manapun pasti menggunakan acuan nama di ijazah. Jadi otomatis KTP-nya harus ngalah, walaupun KTP yang benar, jadi harus ngalah nih. Karena ngubah KTP kan masih bisa, kita tinggal ke Capil minta perubahan KTP dengan alasan bla bla bla. Nanti KTP, akta dan KK semuanya diubah. Oke. Mungkin cukup itu yang perlu saya bahas ya, selebihnya bisa ditonton aja di video saya di sini. Dicermati setiap videonya yang saya bahas di sini karena insya Allah sudah lengkap pembahasannya terkait pemberkasan. Dan untuk teman-teman CPNS kalau mau melihat tentang Latsar, karena setelah ini teman-teman ada proses lagi yang namanya Latsar atau prajabnya para CPNS menuju PNS ya. Nanti dicek aja di video saya di playlist Latsar, di situ udah lengkap, udah pernah saya bahas semuanya. Nah, untuk teman-teman PDKK nanti teman-teman P3K khususnya untuk guru ya, nanti ada proses lagi nih, bukan Latsar karena udah gak ada Latsar, karena P3K ini sudah diangkat menjadi pegawai 100%. Cuma nanti ada proses lagi untuk guru P3K, yaitu proses PIGP, Program Induksi Guru Pemula. Nanti kawan-kawan saya bahas apa itu PIGP, kemudian apa aja yang harus dilakukan dan apa aja yang harus disusun dalam laporan PIGP. Oke. Cukup itu yang perlu saya bahas di video kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi dan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Gak usah khawatir kalau ada apa-apa perihal pemberkasan ini, langsung aja lapor ke BKD-nya biar nanti dijadikan temuan dan mungkin bisa diberikan perpanjangan waktu untuk pengisian DRH dan juga pemberkasan. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan di proses pengusulan NIP ini ya, sampai Februari nanti semuanya bisa lancar dan bisa segera menerima NIP dan juga bisa segera langsung bekerja di instansinya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.